Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar lebih tambah semangat. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial Back chapter 5772. Di sini diceritakan dalam situasi tegang ini, jika salah satu pihak memiliki Supreme Master tambahan, itu akan menentukan arah pertempuran. Kyoyo ragu-ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberaniannya dan melawan Aoyang Li. Meskipun dia telah terluka oleh serangan diam-diam yang kuat dan kekuatannya telah sangat merusak, itu bukan seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini dia mampu menstabilkan keadaan pikirannya dan bertahan dengan sekuat tenaga, sehingga dia tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Medan perang besar telah dibagi menjadi 3 bagian oleh tuan dari kedua ras. Salah satunya adalah Orde ke-9 melawan Loyal Lord, dan yang lainnya adalah Orde ke-9 melawan Raja Roh Kekacauan. Dan yang lainnya adalah pertempuran antara berbagai master ras manusia. Saat pertempuran berkecamuk, kekosongan bergetar. Keributan dari pertempuran ini terus menyebar keluar, menarik perhatian banyak master ras manusia di dekatnya, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari klan Tinta. Dengan bantuan transmisi sarang tinta, hampir semua master klan Tinta yang telah menerima berita itu berkumpul ke arah ini. Monaye juga telah keluar dari pengasingan dan sedang dalam perjalanan. Di sisi klan Tinta jelas memiliki rencana untuk menyelesaikan tugas ini dalam satu gerakan. Jika mereka memenangkan pertempuran besar yang akan menyapu ribuan master dari kedua ras ini, mereka pasti akan mampu memberikan kerusakan berat pada ras manusia. Di masa lalu, ketika tungku semesta dibuka, meskipun ada konflik antara kedua belah pihak, tidak pernah ada perang skala besar seperti itu. Satu-satunya alasan ini terjadi adalah karena berbagai kebetulan. Medan perang sedang berjalan lancar, tetapi Yang Kai dan Tundra Shadow sama sekali tidak menyadari hal ini. Pada saat ini Tundra Shadow sedang berjongkok di bahu Yang Kai. Bintik-bintik petir di tubuhnya berkedip-kedip seolah-olah mereka telah berubah menjadi bola petir. Tundra Shadow merasa agak senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa bertahan karena dia telah menelan terlalu banyak Geredau. Kekuatan Geredau di kedalaman sungai tak berujung ini sangat murni dan padat. Tidak peduli siapa itu, selama mereka bisa memasuki tempat ini, mereka pasti akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Sayangnya, meskipun tungku semesta telah muncul berkali-kali sejak zaman kuno, saat sedikit orang yang pernah menginjakkan kaki di sungai tak berujung. Bahkan para penguasa Open Heaven Orde ke-9 dari ras manusia merasa sulit untuk mencapai tempat ini. Meskipun tampaknya tidak ada bahaya di sungai tak berujung ini, sebenarnya penuh dengan bahaya. Jika pemahaman seorang tentang Geredau mereka sedikit tidak mencukupi, akan sulit untuk menahan erosi arus bawah di sungai tak berujung. Ini adalah ujian 3 lapis dari tubuh, fisik, pikiran, bahkan Geredau. Kekuatan tertinggi Orde ke-9 memang kuat, dan pencapaian mereka di Geredau tidak rendah, jadi mereka kurang lebih telah memenuhi persyaratan. Namun tanpa terdapat pemanasan jiwa untuk melindungi pikiran mereka, tanpa supahan untuk menyegel alam semesta kecil mereka, bagaimana mereka bisa bebas berkeliaran di sungai tak berujung. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, peluang di dalam sungai tak berujung ditakdirkan untuk tidak dapat dicapai. Tundra Shadow agak iri dengan tubuh utamanya. Masih lebih baik bagi ras manusia yang mengolah metode Open Heaven. Bagaimanapun tubuh mereka memiliki alam semesta kecil, jadi jika dia tidak bisa memakannya, dia bisa menyimpannya di dalam. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan Geredau yang diserap tubuh utama ke dalam alam semesta kecilnya, tetapi bagaimanapun juga pintu ke alam semesta kecilnya tetap terbuka, dan kekuatan Geredau terus mengalir ke alam semesta kecilnya. Namun setelah memikirkannya apa yang membuat iri ketika tubuh utama menemukan tubuh ras manusia, semua manfaat yang diperolehnya akan diintegrasikan ke dalam tubuh utama. Dengan pemikiran ini, depresi Tundra Shadow sedikit mereda. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, pintu alam semesta kecil yang telah dibuka oleh Yang Kai selama ini tiba-tiba tertutup, memberinya perasaan bahwa dia sedang bertahan. Saat ini Yang Kai telah membagi area yang tak terhitung jumlahnya dan menyegel sejumlah besar kekuatan Geredau yang berbeda. Sepintas kekuatan Geredau ini seperti pita atau aliran kecil yang mengalir melalui berbagai daerah. Dia telah menyempurnakan sejumlah besar kekuatan Geredau di dalam sungai tak berujung, dan sekarang dapat dikatakan bahwa dia telah memadatkan semua kekuatan Geredau di tubuhnya.
Semua Great Tau yang dia coba sebelumnya telah mencapai tahap ke-6 atau ke-7. Bahkan beberapa Great Tau yang belum pernah dia coba sebelumnya seperti Tau Guntur Thunder Shadow yang belum pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya, tetapi sekarang dia telah mencapai tahap ke-5 atau ke-6. Ada banyak tanda Tau di alam semesta kecilnya. Saat pencapaiannya di berbagai Great Tau meningkat, Yang juga mendapatkan wawasan baru. Sejak zaman kuno tidak ada yang pernah memahami begitu banyak Great Tau, apalagi mencapai tingkat pencapaian yang begitu tinggi dalam begitu banyak. Yang telah mencapai batasnya dan tidak dapat memperbaiki kekuatan Great Tau. Alam semesta kecil juga telah menyegel banyak. Jadi jika dia menyegel lebih banyak, Yang tidak akan mampu menanggungnya. Awalnya ini hanya perjalanan pelarian, tetapi dia tidak menyangka akan mendapatkan panen yang begitu besar. Ini jauh lebih berharga daripada mendapatkan beberapa pil open heaven kualitas terbaik. Yang tidak menggunakan pil open heaven kualitas terbaik, tetapi 3000 Great Tau ini nyata. Yang tidak berhenti di situ, malah terus menyelam lebih dalam dengan Thunder Shadow-nya. Dia ingin tahu apa yang ada di kedalaman terdalam sungai tak berujung ini. Sungai tak berujung telah berevolusi dari luar ke dalam. Kekacauanlah yang membagi Yin dan Yang. Yin dan Yang berubah menjadi 5 elemen, dan 5 elemen melarikan segudang Great Tau. Bagaimana setelah melihat Great Tau, evolusi seperti apa yang akan terjadi? Bagi para kultivator yang telah mencapai level Yang, misteri sungai tak berujung tidak diragukan lagi merupakan daya tarik yang fatal. Meskipun sungai tak berujung ini sangat luas dari luar, masih ada batasnya. Namun ketika Yang dan Thunder Shadow memasuki sungai tak berujung, seolah-olah mereka telah memasuki jurang tak berujung. Di dalam sungai ini jelas ada sesuatu yang lain. Ketika kekuatan Mirados berkumpul, mereka jelas terpisah, terbagi, juga menyatu. Seringkali ketika beberapa Great Tau terkait bertabrakan, mereka akan berevolusi menjadi Great Tau baru. Atau mungkin semacam kekuatan Great Tau telah dirangsang oleh semacam kecelakaan dan terpecah menjadi beberapa kekuatan Great Tau lainnya. Saat Yang turun, dia menyaksikan banyak keajaiban. Tekanan juga menjadi lebih besar. Awalnya di tempat Mirat Great Tau baru saja berevolusi, kekuatan Great Tau masih relatif tenang. Jika bukan karena ini, Yang dan Thunder Shadow tidak akan bisa memperbaiki dan menyerapnya. Namun semakin jauh dia pergi, semakin gelisah Great Tau menyebabkan tekanan yang rasakan meningkat. Dia telah mempertahankan sungai ruang waktunya sendiri berputar di sekitar jarinya dan bayangan guntur untuk menahan air sungai tak berujung. Untungnya, dia telah membuat keuntungan besar di sini dan pencapaiannya di Great Tau telah meningkat pesat. Jika tidak, dia tidak akan mampu bertahan. Perlahan sungai ruang waktu mulai menyusut dan menekan manusia dan macan tutul akibat tekanan eksternal. Lebih jauh ke bawah, sungai ruang waktu yang awalnya stabil mulai bergetar. Dan tidak peduli bagaimana Yang mendorong Great Tau-nya untuk mendukungnya, sulit untuk mempertahankan stabilitasnya. Pada titik ini, kekuatan Great Tau telah menjadi sangat ganas. Dan setiap aliran cahaya yang arus